Jumpa kembali dengan saya Andiyo, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto. Saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai kepada penghujung dalam doa Bapa kami. Nah, bagaimana kita mendapat kekayaan makna dari ujung doa Bapa kami? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang merahmati kami dengan semangat, dengan visi, agar hidup kami dapat diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan terutama untuk diri kami, tetapi untuk dunia di mana kami hidup, dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan, dan lebih luas lagi dalam masyarakat. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan dapat mewarnai, mendasari, dan menjadi pola hidup kami dalam keseharian. Roh Kudus kiranya menolong kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, ayat terakhir dari Matius 6 pada pasal doa Bapa kami berbunyi, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah merenungkan semua bagian dalam doa Bapa kami, yang kalau kita simpulkan, maka doa dalam doa Bapa kami ini memohonkan kepada Tuhan hal-hal yang pertama berpusatkan kepada Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Lalu yang kedua, yaitu pada kebutuhan kita manusia. Berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dengan memohon ampun berarti kita menyerahkan masa lalu kita, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan memohon pertolongan Tuhan dalam pencobaan, kita sedang berdoa mengharapkan pertolongan dan campur tangan Allah untuk masa depan kita. Jadi singkatnya, dengan doa Bapa kami kita persembahkan seluruh hidup kita. Baik hari ini di dalam pemeliharaan Allah, maupun masa lampau kita untuk dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan juga untuk masa depan kita dalam menghadapi pergulatan yang baru. Dengan memohon berkat makanan pada hari ini, kita sedang mengakui Bapa sebagai pencipta dan penopang hidup. Dengan memohon ampun, kita sedang berpikir tentang Tuhan dan mengakuinya sebagai juru selamat kita. Sedang dengan memohon pertolongan dalam pencobaan, kita terarah kepada Roh Kudus, Sang Penghibur dan penuntun hidup kita, supaya kita bukan saja dilindungi dari yang jahat, tetapi juga bisa melepaskan diri dari yang jahat. Nah, inilah iman kita. Inilah kekayaan doa Bapa kami yang takkan berkurang selama-lamanya. Minimal itu. Tentu masih banyak, masih dalam, masih luas kekayaan di dalamnya. Nah, baru sesudah itu jemaat merespon dengan puji-pujian. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, frase ini di dalam gereja tertentu ada yang didaraskan atau dinyanyikan, ada juga yang diucapkan sebagai respon dari doa-doa permohonan di atas.
Jadi di dalam gereja tertentu, setelah sampai pada frase lepaskanlah kami daripada yang jahat, jemaat menyambut dengan pujian karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan satu hal yang mungkin menimbulkan rasa ingin tahu atau tahu tetapi tidak pernah ditanyakan. Apa itu? Yaitu bahwa frase ini kalau di dalam Alkitab itu letaknya dikurungi, ya, di dalam kurung. Jadi dalam doa Bapa kami, saudara-saudara kandung kita, yaitu dari gereja Kristen Katolik, mereka mengakhiri doa itu hanya sampai janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti yang ada di dalam Lukas pasal 11 ayat 4b. Nah, frase ini dikurungi. Kenapa saudara-saudara dikurungi? Pernah tidak melihat itu? Ada dalam kurung. Karena memang di dalam naskah aslinya itu tidak ada selain sebagai sambutan jemaat. Kadang-kadang di dalam terjemahan lain malah tidak dicantumkan. Tetapi di dalam terjemahan LAI dicantumkan tetapi diberi tanda kurung. Fungsinya apa, saudara-saudara? Fungsinya adalah sebagai penutup doa. Nah, ini yang disebut sebagai doksologi. Artinya puji-pujian kepada Allah. Jadi doksologi ini adalah respons jemaat atau respons umat atas doa yang sudah panjang tadi, dari mulai Bapa kami yang di surga sampai yang terakhir janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kemudian umat atau jemaat merespon karena Engkaulah, dan seterusnya. Jadi fungsinya adalah liturgi yang selalu ada di dalam umat Allah masa lalu, yang juga dilakukan oleh para murid Yesus dan tentu saja oleh gereja. Meskipun ada juga gereja yang tidak menggunakan itu. Nah, bagi orang-orang Yahudi, maka doa selalu dengan doksologi atau pujian bagi Allah. Baik pagi maupun sore, di bait Allah mereka mengungkapkan doksologi bagi Allah. Misalnya di 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13. Kita juga mendengar doksologi Daud, ya. Ketika Daud menerima persembahan untuk pembangunan bait Allah yang dikumpulkan untuk rencana pembangunan, pengumpulan dana lah kalau kita. Lalu Daud dalam ayat 10 mengatakan sampai 13, Daud memuji Tuhan di depan segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kuasa yang membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ini merupakan sebuah doksologi, puji-pujian kepada Allah atas pengumpulan hasil persembahan untuk pembangunan bait Allah. Jadi doksologi ini ungkapan syukur bahwa Allah mau menjalin relasi dengan manusia dan berkenan disapa sebagai Aba, Bapa. Sekaligus juga ungkapan bahwa Bapa berkenan
mendengar dan mengabulkan doa setiap anak-anaknya. Nah, doa sesudah itu baru diaminkan. Apa artinya kata amin? Amin yaitu dengan kata lain atau sama dengan setuju atau semoga demikianlah. Dengan kata amin maka doa ini biasa digunakan dalam kebaktian mula-mula, dan saya juga akan mengakhiri rangkaian doa Bapa kami dengan kata yang sama. Amin. Demikianlah, semoga setuju dengan apa yang kita doakan. Sampai di sini perjumpaan kita mengulik dan menguak kekayaan dan makna doa Bapa kami. Kita akan berjumpa dalam topik-topik yang lain dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.